Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa JM Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, serta taufik yang alhamdulillah masih senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, hingga hari ini Allah masih memberikan bukti cinta dan sayangnya kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita syukuri dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya, tentu dengan meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak amalan ibadah kita, dan kita senantiasa memperbaiki seluruh amalan kita ke depannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam iman dan takwanya hingga pada saatnya nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Pemirsa JM Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya dengan pesan yang sungguh luar biasa. Pesan ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya apapun itu keadaan seorang muslim, keadaan seorang mukmin, sesungguhnya semuanya baik. Nah, ini memotivasi kepada sahabat saat itu dan tentu menurun hingga kita saat ini sebagai seorang yang beriman. Apa kata Nabi? Ajabali amri mu'min. Inna amruhu kullahu khair. Wa laysa dzaka illa li mu'min. In asabathum sarra syakar fakana khairal lahu wa in asabathum dharra sabar fakana khairal lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 1999. Jamaah JM Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya semua urusan orang yang beriman itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baik? Bagaimana cara kondisi seorang beriman itu agar senantiasa baik sepanjang hidupnya? Nah, ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan in asobathu sarra syakar. Apabila ia ditimpa sebuah kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syakar, fakana khairal lahu. Itulah kondisi baiknya ketika ia mendapatkan nikmat kebahagiaan, baik berupa harta, kedudukan, keselamatan, kesehatan, apapun nikmat yang membuat dirinya itu merasa bahagia, dia akan senantiasa meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kondisi, salah satu kondisi yang baik pada diri seorang yang beriman. Kemudian yang kedua, in asobathu dharra sabar fakana khairal lahu. Tetapi kemudian sebaliknya, apabila ia ditimpa sebuah hal yang tidak mengenakkan, ia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan pokoknya pada dirinya, apa yang ia lakukan? Maka ia bersikap sabar. Sabar fakana khairal lahu. Nah, itulah kondisi yang baik bagi orang beriman ketika ditimpa ketidakenakan di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak mengenakkan, maka ia akan bersabar. Pemirsa JM Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu bisa kita ekspresikan, bisa kita wujudkan melalui beberapa amalan. Yang pertama, dengan kita meningkatkan rasa syukur, memuji seluruh apa yang menjadi kekuasaan Allah dengan menyebut namanya, alhamdulillah misalnya, atau dengan menyebut nama yang lainnya. Bersyukur dan meyakini bahwa seluruh yang menimpa kepada dirinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu adalah merupakan
salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan kita meningkatkan kualitas atau memperbanyak amal ibadah kita. Itu juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika istrinya itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau itu sudah dijamin masuk surga, engkau telah diampuni seluruh dosamu yang telah lalu maupun yang akan mendatang. Lalu kenapa kamu bisa memperbanyak ibadah seperti ini? Kenapa kamu selalu rajin sholat malam?" Maka lihat apa jawaban Nabi. "Afal aku min ibadiyas syakur." Apakah aku tidak boleh menjadi bagian dari orang-orang bersyukur? Nah, inilah dicontohkan oleh Nabi. Ekspresi bersyukur yang ditunjukkan oleh Nabi dengan terus istiqomah di dalam amal ibadahnya, dengan memperbanyak sholat malam. Ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Nabi yang diajarkan kepada kita semuanya. Bisa juga dengan tidak berlebihan untuk berbangga dengan apa yang kita miliki. Hal-hal yang menyenangkan yang ada pada diri kita tidak terlalu berlebihan kita menyikapinya. Ini juga merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita akan menjadi orang yang tangguh. Kita bisa memposisikan diri di kala senangnya kita. Nah, Nabi juga berpesan, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di kala senangmu, maka Allah akan mengenalmu di kala sempitmu. Artinya apa? Ketika kita senang, jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap jaga jarak. Artinya jaga jarak apa? Justru jangan menjauh, tetapi tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat apa saja rambu-rambu yang Allah tetapkan kepada kita di kala kita senang. Maka janji Nabi, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenal kita, akan tetap menjaga kita di kala sempitnya kita. Kemudian yang kedua adalah wa in asobathu ad-dharra sabar fakana khairul lahu. Apabila ia ditimpa sebuah hal yang tidak mengenakan, sebuah musibah, sebuah kesedihan, maka apa yang ia lakukan? Ia akan bersabar. Bersabar itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seseorang yang apabila ditimpa musibah, ia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Apakah hanya sekedar mengucapkan seperti yang biasa kita lakukan barangkali di dalam keseharian kita ketika kita mendengar barangkali ada saudara kita yang sedang tertimpa musibah? Apakah kita hanya sekedar mengucapkan itu? Sesungguhnya di dalam kalimat ini ada hal-hal yang harus kita refleksikan bersama. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun merupakan istilah atau kalimat yang penuh dengan makna. Seorang yang bersabar ketika mengucapkan ini, ia harus dengan penuh keyakinan bahwa apa yang ia miliki sesungguhnya semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah titipan. Sehingga sudah wajar, sudah maklum ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu mengambil apa yang kita miliki. Karena sesungguhnya semua kita, bahkan diri kita sendiri, kerabat kita, keluarga kita, harta benda kita, kedudukan kita, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu juga amanah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita lakukan sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi ketika suatu saat Allah mengambil apa yang kita miliki, harusnya kita memaklumi itu. Dengan cara apapun, bahkan keluarga kita sendiri, teman terdekat kita, apapun itu, ketika mereka semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita merasa sedih dengan kondisi yang menimpa kita, tetapi ingat kita harus sadar bahwa semuanya itu hanyalah milik Allah, maka kita harus merasa wajar, merasa maklum. Karena Allah akan mengambil semua yang kita miliki. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya semua yang kita miliki, bahkan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya untuk menjadi seorang beriman yang tangguh, tidak rapuh, tidak goyah dengan kondisi yang kita alami, apapun itu. Hadis ini sebenarnya juga merefleksikan kita dengan fenomena yang kita saksikan belakangan ini. Betapa banyak di antara kita bahkan
kaum-kaum pemuda yang menjadi harapan bagi masa depan. Generasi-generasi sekarang itu kita bisa menyaksikan banyak di antara mereka yang rapuh. Barangkali memang tidak ada sosok keteladanan yang bisa menguatkan jati diri mereka. Banyak di antara mereka, banyak di antara kita yang ketika diberi sebuah kebahagiaan nikmat, baik berupa harta ataupun apapun itu, justru apa yang mereka lakukan? Mereka memamerkan di media sosial dengan kekayaan yang mereka miliki, bahkan ada unsur kesombongan di dalamnya. Tentu hal ini sangat tidak elok jika kita melihat dari aspek keislaman. Ini bukanlah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara di tengah-tengah masyarakat yang sedang terseok-seok, baik secara finansial ataupun apapun itu, tetapi banyak juga yang ternyata menyombongkan diri dengan apa yang ia miliki. Tentu ini tidaklah elok untuk dilakukan sebagai seorang mukmin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur ada aturannya. Kita tidak boleh berlebihan di dalam berbangga. Maka hendaknya kita bersyukur, memposisikan diri untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kemudian ketika kita sedang bersedih, kita tertimpa dengan hal-hal yang tidak mengenakan kepada kita, maka hendaklah kita bersabar. Kita harus menerima apapun yang telah ditulis Allah kepada kita. Semuanya kita harus bersabar dan meyakini bahwa apapun yang terjadi kepada kita ini merupakan kebaikan, andaikan kita bisa berhusnudzon terkait hal itu. Kita berhusnudzon bahwa apapun yang menimpa pada diri kita pasti ada kebaikan di dalamnya. Itulah pesan Nabi kepada kita agar menjadi orang beriman yang tangguh. Sungguh menakjubkan seluruh urusan orang-orang yang beriman. Demikian pemirsa JM Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga diistiqomahkan di dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saatnya nanti kita dimatikan oleh Allah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.